Idul Kurban 2 hari lagi bosku. Meski lagi PPKM, ibadah tetap harus jalan. Begitu pula dengan cuan, tetap harus dipertahankan. Karena hidup kan butuh biaya ya bos, setuju dong? Berdagang atau beternak hewan kurban juga bisa loh jadi peluang bisnis. Karena bisnis dan ibadah jalaninnya harus amanah loh ya. Kalau di dunia artis ada loh nama-nama yang sudah tersohor menjalani bisnis jual beli hewan kurban. Salah satunya pemain FTV, Hardy Fadila. Bukan sapi biasa, Bos Hardy menjual sapi monster. Wuih, kan main. Assalamualaikum para bos-bos, selamat datang di kandang sapi monster. Mau lihat sapi monster kayak apa? Ayo ikut ke dalam. Ini sapi-sapinya, kebetulan ada sapi yang lagi kita mandikan di sore ini. Biar tetap ngejaga kebersihannya, supaya yang beli juga puas. Tan, gimana kabarnya Tan? Baik, Kak. Bukan sapinya. Saya nanyain sapinya, bukan kamu ya. Sapinya. Lawak juga Bang Hardy. Anyway bos, kenapa sih dikasih nama sapi monster? Ya karena ukurannya yang jumbo-jumbo bingo. Tapi jadi wondering gak sih bos? Apakah bisnis ini memang musiman atau sebenarnya bisa aja dijalani sepanjang tahun? Gimana sih kalau dari kacamata pelaku bisnisnya? Bang Hardy jelasin dong. Bisa berjalan sepanjang tahun karena kebutuhan masyarakatnya banyak makan daging. Nanti sapi-sapinya itu masuk penjagalan, kita jualnya sistemnya jual daging, jual karkas gitu. Nah, kalau Bang Hardy memilih menjalani bisnis ini pas kurban aja, ini nih alasannya. Tapi kalau saya lebih ngejar ke momentum kurban gitu. Kenapa saya melakukan itu? Karena untuk di waktu kerjanya tidak terlalu banyak dibandingkan harus setiap hari kita melakukan pemotongan. Bos, kita pasti tahu lah ya kalau dasar dari berbisnis ini harus suka dulu. Suka produknya, suka kegiatannya, dan suka sama yang jualnya. Yang terakhir, bercanda ya. Nah, kalau sudah suka, cuan biasanya datang mengikuti. Intinya kita sayang sama sapinya, kita rawat sapinya. Intinya sapinya butuh untuk hidup dia butuh apa? Butuh makan, butuh sehat. Ya itu yang kita selalu jaga gitu. Kalau dia drop dikit, kita kasih asupan vitamin. Terus kalau makannya agak-agak kurang, kita bujuk-bujuk bagaimana caranya supaya dia mau makan gitu lah. Nah lo, sapi aja disayang, apalagi kamu. Idih. Anyway bos, bisnis sapi kurban yang dijalani Hardy Fadila ini udah memasuki tahun ke-11. Naik turun dalam berbisnis itu biasalah. Tapi kuncinya harus tetap eksis dan bertahan ya. Ini cara yang dijalani Bang Hardy. Bagaimana caranya kita tetap bertahan ya? Simple sih, kalau hitungan saya kuantitinya yang dikurangin. Intinya nama kita tetap harus ada, penjualan kita tetap harus ada, dan operasional semua ketutup, keuntungan ada, ya tetap aja dijalani. Nggak bisa dipungkiri ya bos, pandemi ini emang ngaruh banget pada segala faktor kehidupan. Nah, sebagai public figure, apakah nama besar menentukan laris enggaknya dagangan sih bos? Oh, kalau ada keuntungannya begini, keuntungannya banyak yang kenal, jadi banyak orang dekat yang bisa ditawarkan. Intinya begitu sih. Tuh, berdagang nggak bisa cuma jual nama besar dan modal terkenal doang, karena kualitas tetap berbicara. Makanya sapi-sapi di sini dijaga bener. Mulai dari makanannya, vitamin, snacknya hingga kesehatannya. Kualitas udah oke, pelayanan juga harus oke. Kalau bisa semuanya akurat ya bos, biar sama-sama enak gitu. That's why di sini kalau mau beli sapi ditimbang dulu baru bayar. Kenapa sih bang harus ditimbang dulu? Kenapa kita menggunakan sistem timbang ini? Karena saya pun sudah bertahun-tahun deket sama sapi, masih suka salah tuh yang namanya nerka-nerka dari bobotnya.
Sedangkan pertanggungjawaban kita pada saat orang mau beli kan, berapa mas bobotnya? Soal pemasaran nih, sampai saat ini Bang Hardi belum pernah menggunakan iklan berbayar dalam bentuk apapun. Marketingnya kita bisa bilang lewat media sosial, terus dengan bantuan teman-teman yang beli di sini juga, tapi ikut bantu mempromosikan juga gitu ya. Paling marketingnya dari mulut ke mulut sih. Next, yang paling bosku tunggu nih adalah soal omset pada bisnis musiman. Ngaku-ngaku. Kalau mau estimasi, kita bisa lihat dari jumlah yang dimiliki Bang Hardi dari 3 cabang sapi monster. Total di sini ada sekitar 50 ekor, di Subang kurang lebih ada 20 ekor, dan di Palembang itu ada 32 ekor. Harga per kilonya standar aja, relatif sama kayak harga di pasaran. Sapi yang gede banget bisa laku sekitar 90 juta, yang beratnya 8 kuintal sekitar 70 jutaan, yang 50 jutaan juga ada. Terakhir sapi kecil kisaran 14-16 juta. Kalau ada 100 ekor dengan range harga belasan sampai puluhan juta, siap-siap kalkulatornya. Nih, kalau 100 sapi laku terjual dengan harga rata-rata pas Idul Adha 20 juta aja, omsetnya udah 2 miliar ya bos. Itu estimasi harga termurah ya. Mau tahu tipsnya nggak bos buat yang mau mulai usaha? Namanya bisnis itu ada 3 hal. Punya modal, bisa bikin, bisa jual. Punya modal ya punya uang. Berapapun uangnya, apapun bisnisnya, intinya itu punya modal. Dan modal menurut saya tidak cuma uang sih sebenarnya. Pemikiran kita itu kita bisa jadiin modal. Terakhirnya kita nggak bisa jual. Jadi duit nggak? Enggak. Jadi 3 aspek ini harus saling menunjang nih, harus saling berkaitan dan harus berjalan. Keuntungan dikit itu bukan berarti kita nggak berhasil loh bos. Tinggal usahanya aja digenjot lagi. Yang penting jujur, yakin, dan semangat. Tuhan boten sare. Dan yang penting cuan bos. Bos, as we know, rendang adalah makanan terenak di dunia. Ya iyalah, rempahnya itu loh berpadu sempurna dengan daging sapi. Tapi bosku, apakah semua orang bisa masak rendang? Dengan takaran bumbu yang seimbang, tekstur yang pas, dan rasa yang nendang? Tentu tidak. Karena cara masak rendang itu rumit. Tapi kalau beli terus ya boncos. Masak sendiri takut zong. Pusing gak tuh? Dan semua itu ada hikmahnya dong bos. Inilah yang dinamakan peluang bisnis. Membuat semua emak-emak pencinta makanan enak tapi nggak jago-jago amat masak, menggunakan bumbu giling basah diracik dadakan adalah jalan ninja buat yang mimpi jadi chef ternama tapi kemampuan di bawah rata-rata. Apalagi udah deket Idul Kurban gini ya bos, butuh banget banyak ide buat ngolah daging jatah kurban. Iya nggak tuh? Biar nggak cuma di sate doang. Dan this is it, Pak Ordinal dengan karya Minangnya. Biar kata jualan bumbu doang, dia berhasil jadi miliarder. Sehari aja omsetnya 6-15 juta. Sehari loh ya. Eits, kalau sehari omsetnya 15 juta, apa bisa dibilang cuma jual bumbu? Enggak dong bos. Yuk mari kita belajar berbisnis, cari cuan halal dari Pak Ordinal. Waktu itu saya berniat kalau memang lulus SMP itu saya pernah daftar ke SMA, tapi niatnya SMA-nya yang negeri. Berawal dari niat hati tak ingin jadi beban keluarga, enggan berutang budi terlalu jauh, akhirnya sejak lulus SMP tahun 1997, Pak Ordinal ngikut kakaknya jualan bumbu. Lama-lama ya buka lapak sendiri, dari gerobakan sampai akhirnya punya ruko 2 lantai seperti ini. Ruko yang ia bangun ini adalah tempat untuk giling bahan bumbu fresh yang baru datang, untuk bungkus bumbu yang baru saja digiling. Nah, pembedanya bos, di sini kalau mau beli bumbu diracik dadakan, nggak kalah sama tahu bulat. Tinggal bilang aja bumbu rendang sekilo, tangan-tangan gercep para uda Padang ini terampil banget ngeracik bumbu rendangmu bos. Dijamin rasanya kayak beli di warung Padang.
Kalau ngomongin rasa, lidah pasti nggak bisa bohong ya bos. Kalau enak ya pelanggan pasti balik, baik individu maupun rumah makan. Kuncinya gimana sih biar pelanggannya balik? Ya mungkin yang terutama ya bahannya. Bahannya yang penting bahannya itu ya asli aja. Otomatis orang bukannya semua bumbu ini bukannya nggak enak, semua bumbu ini enak. Cuman kalau diolah dengan campur-campur yang lainnya mungkin ya itu yang membuat nggak enak. Kalau kita bikin asli ya semua rasa itu kan udah diatur. Terus utama ya takarannya kita ngaduknya, pembelinya pengennya yang baru. Haram hukumnya pakai jurus tipu-tipu campur-campur bumbu demi cuan yang fana. Soal keaslian bumbu yang dipakai bisa dilihat sendiri ya bos. Gilingnya nggak pakai campuran kecuali garam untuk beberapa rempah dan alatnya pun bersih banget. Tapi receh-receh gini, sekali beli para pelanggan bisa habis 500.000 sampai 1 juta loh. Wah, gimana tuh konsep marketing konvensional yang bisa mendatangkan cuan? Trik saya itu, saya sering main ke warung Padang tuh makan. Ntar makan ke situ pura-pura nanya, ngajak ngobrol lah pertamanya kita kan ngajak ngobrol lah. Habis ngajak ngobrol tanya belanja bumi di mana? Oh di situ. Pasar mana itu? Saya juga dagang di situ, daerah situ. Ntar boleh deh kalau mau saya cobain dagangan saya. Gaul makanya bos, karena silaturahmi emang bisa mendatangkan rejeki, iya nggak sih? Walaupun gak jarang juga loh para pelanggan masih juga nawar meski harga udah murah banget. Dikasih gak tuh sama Pak Ordinal? Ada aja sih, namanya juga orang dagang kan. Ada aja namanya juga pedagang yang kita konsumen, kita kan pedagang juga. Yang namanya pedagang kan dia pengen modal semurah mungkin, untung sebesar mungkin dia kan. Ya tergantung dia pengambilannya. Kalau emang dia banyak ngambil rutin tiap hari ya kita kasih. Dikasih lah, masa enggak? Yang penting mah tetap cuan. Jangankan ngasih maaf ya bos, ngasih ilmu pun Pak Ordinal nggak pelit sama sekali. Nih, udah Hendra salah satu karyawan terlama sampai hafal banget soal perbumbuan duniawi. Kalau bumbu gulai itu cabai merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe, serai, ketumbar, ada bumbu sari Minang penyedapnya, kasih kelapa gonseng. Wih, cakep, jago banget nggak tuh? Gimana nggak jago bos, kerjanya dari subuh sampai petang. Canda petang, pastinya ada jam shiftingnya ya bos. Ya kali nggak ada istirahatnya sama sekali. Bukanya itu jam 3 subuh, ya. Tutupnya jam 9 malam. Pak Ordinal juga ngebebasin loh bos, kalau anak buahnya pengen buka usaha sendiri bahkan di bidang yang sama, nggak masalah. Malah dia bantuin. Duh, baik bener jadi bos pak. Mau tahu nggak hasil kerja keras giling bumbu selama 25 tahun bos? Ini dia rumah mewah bernilai miliaran rupiah. Alhamdulillah ya, bener uga kata pepatah, usaha tidak mengkhianati hasil. Kebalik cuan tidak mengkhianati usaha. Nah, sekarang kalian pasti mau dong tipsnya gimana caranya bisnis receh tapi cuan maksimal. Nih, simak ya. Terutama itu ya tempat. Tempat walaupun dengan kontrak. Kalau bumbu ya, terus pergaulan maksudnya kalau kita mau dagang bumbu ini apalagi pemula gitu kan pasti nggak langsung laku. Kita cari dulu pembuangannya. Kita otomatis sebaik-baiknya gitu kita kerjalah sama orang dulu, berlaku baiklah sama yang tempat kita bekerja. Dan nanti kita akan mau buka sendiri, minta bantu untuk memutarkan barangan kita. Begitu demikian silakan dipraktekkan. Sementara itu ibu-ibu yang satu ini akhirnya menemukan solusi masak nikmat tanpa jelimet ya bos. Tuh, rendangnya udah jadi sempurna. Warnanya pekat, aduhai, dan tinggal pamer aja ke suami. Pasti dapat pujian.
Tuh, salah satu bisnis yang berkah yaitu bikin orang bahagia. Dan yang penting, cuan bos. Saling berkabar via sosmed, berkirim hampers dan gift berupa makanan, tiba-tiba jadi budaya baru di Indonesia ya bos. Ini oke banget loh buat jaga silaturahmi di tengah pandemi. Apalagi Idul Kurban sebentar lagi, nggak bisa tuh ketemu langsung buat merayakan. Solusinya ya saling mengirim bingkisan. Ini salah satunya, simak kuy. Hai bos, hari gini kan banyak banget orang yang kasih hampers atau gift. Nah aku punya ide nih ke kalian, ide bisnis yang gampang banget, yaitu cookies yang cuma 3 bahan. Dan ini enak banget. Cobain. Yuhu, 3 bahan aja udah bisa jadi cookies yang renyah dan mewah. Look at that, fancy kan? Yang pertama ada tepung terigu, ada margarin, bisa juga kalian mix sama butter. Untuk toppingnya ada coklat batang warna putih sama pewarna makanan. Ukuran 500 gram harganya Rp5.000 saja. Margarin bisa pakai yang aroma butter atau khusus untuk cake and cookie ukuran 320 gram harga Rp15.000. Terakhir coklat batang putih harga Rp20.000 ukuran 250 gram. Jadi total modal untuk satu resep adalah Rp30.000 saja. Kita mau lembutin dulu margarinnya karena ini tanpa mixer, jadi kita cuma pakai spatula, kita aduk sampai lembut. Kalau udah lembut, masukin tepungnya secara bertahap ya bos. Aduk-aduk sampai berat. Kalau udah berat, pakai tangan aja. Jangan lupa pindahin ke tatakan apa aja yang kalian punya di rumah, terus tambahkan air. Setelah diuleni hingga tidak lengket lagi di tangan seperti ini, siap untuk kita bagi menjadi beberapa bagian dan siap untuk kita gilas. Di sini aku pakai gelas yang gampang aja, yang bisa kalian dapat di rumah. Kalau udah tinggal potong aja deh bos sesuai selera. Potongnya pakai pisau aja, tapi yang rapi, biar nggak malu-maluin pas sampai di tangan pelanggan. Panggang selama 30 menit di suhu 160 derajat Celcius. Nah, ini udah jadi dan sekarang kita tunggu dingin dulu ya. Lanjut ya, kita cairkan coklat pakai metode tim. Jadi pancinya nggak langsung kena kompor. Nah, ini bos, tips buat kalian yang mau pakai coklat batang yang putih. Emang berbeda dengan coklat yang warna coklat. Jadi harus bener-bener diaduk terus dan apinya kecil aja. Ini life hacks berikutnya bos. Oleskan coklat pakai bagian belakang sendok. Selain terlihat lebih estetik, juga coklatnya nggak akan kebuang atau bleber kemana-mana. Irit kan? Kalau satu resep jadi 3 box, berarti omset 150.000, cuan kotor 120.000. Bayangin, kalau sehari kamu jual 5 resep aja, cuanmu ya 600.000. Gimana? Menarik nggak tuh? Ya udah kuy, kita tata dalam box ya. Ini bakalan jadi 3 box. Jangan lupa tambahin stiker brand kamu bos. Kalau buat gift lebih proper pakai packaging box dan juga bisa nambah cuan. Karena boxnya wajib dikenakan biaya. Setelah packing, tata properti, berikutnya foto produk dan tentunya upload di sosial media. Saran Kak Maria, jual aja di kisaran harga Rp45.000-Rp50.000. Itu udah murah banget bos, tampilannya pun kece banget. Ini guys, jualan aku, dibeli dong, cookiesnya lucu banget. Kalian nggak perlu berbakat untuk bikin cookies secantik dan seestetik ini. Yang penting, cuan bos!